Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Ashhadu an la ilaha illallahu. Wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Alladhi la nabiyya ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Wa rizqan tayyiba. Wa amalan mutaqabbala amma ba'du. Ikhwas sekalian, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bisa kembali ya melanjutkan materi pembelajaran kita di pembahasan tentang bacaan riwayat Hafs an Asim min Thariq Asy-Syatibiyah. Sekarang kita masuk kepada pembahasan bab yang ketiga yaitu farsh ya. Bagian yang tidak tidak memiliki kaidah dasar ya yang menyeluruh. Nah, di semua tempat. Nah, artinya ini hanya berlaku di beberapa tempat saja. Baik, yang pertama adalah awal surah At-Taubah. Nah, surah At-Taubah ini tanpa basmalah, tidak sebagaimana surah-surah lainnya yang diawali dengan basmalah. Nah, surah At-Taubah ini ya, dia tanpa basmalah. Ada beberapa alasan mengapa ya surah At-Taubah ini tidak diawali dengan basmalah. Nah, ini nanti bisa dilihat pada tafsir Al-Qurtubi. Ya, ini hanya tiga alasan saja, namun sebetulnya lebih banyak dari tiga alasan ini. Masih ada lagi alasan-alasan lainnya di kitab Al-Qurtubi tersebut, nanti bisa dilihat. Ya, bisa dirujuk ke sana. Baik, nah, yang pertama bisa kita lihat di sini adalah, ya, di antara kebiasaan orang Arab jahiliyah, ya. Jika Anda membatalkan satu perjanjian, maka mereka mengirim surat, ya, tanpa diawali dengan basmalah. Ini bentuk kemarahan, ya, atau permusuhan. Nah, seperti itu. Ya. Nah, itu kebiasaan orang-orang Arab. Baik, kemudian alasan yang kedua adalah, nah ini ada riwayat ya dari Ibnu Abbas ya bertanya ketika beliau bertanya kepada Utsman bin Affan, ya, mengapa ya beliau meletakkan Al-Anfal itu dan At-Taubah berdekatan. Nah, tapi tidak dipisah dengan basmalah. Nah, maka Utsman bin Affan mengatakan bahwasanya keduanya ada kemiripan dari sisi isinya. Nah, namun Rasulullah SAW tidak memberitakan bahwa At-Taubah masuk ke dalam Al-Anfal. Nah, sehingga Utsman bin Affan mengambil sikap keduanya didekatkan dan tidak dipisahkan dengan basmalah. Nah, hal ini ya sesuai dengan perbuatan Rasulullah SAW ya ketika ayat Al-Quran itu tersebut turun. Nah, seperti itu. Baik, nah kita lihat di sini di dalam Mustadrak ya Al-Hakim ya. Mustadrak Al-Hakim nanti bisa dilihat ya. Ini di hadis yang keempat ya untuk lanjutan dari ya tambahan dari Sahihain ya. Hadis yang ke 2875. Nah, di mana ya Ibnu Abbas ya radhiyallahu anhuma beliau bertanya kepada Utsman bin Affan ya mengapa alasannya Al-Anfal itu dekatkan dengan Baro'ah. Nah, maka di sini ya, Utsman bin Affan mengatakan ya bahwasannya dahulu ketika masa-masa surah yang panjang itu diturunkan kepada Rasulullah SAW. Nah, pada saat itu ya apabila ada surah ya Rasulullah SAW itu memanggil para sahabat, kemudian memerintahkan untuk menuliskan wahyu. Ada banyak penulis wahyu ya. Penulis wahyu pada saat itu banyak ya di kalangan para sahabat ya. Nah, baik. Namun, ya, mereka masing-masingnya ini nanti berkaitan dengan rosem, ya. Mereka ketika Rasulullah SAW menerima wahyu, ya tentunya tidak semuanya ada di situ. Ya, kadang beberapa orang itu yang ada, maka mereka mengambil apa yang ada sebagai tempat media untuk menulis, maka mereka pun mencatat. Nah, setelah itu diperiksakan kepada Rasulullah SAW, ya. Kemudian Rasulullah SAW nanti akan menyampaikan ayat ini letakkan di sini ya. Ayat ini letakkan di sini. Seperti itu ya. Nah, maka di situ ya kata Utsman bin Affan ya eh di sini faqala Utsman radhiyallahu anhu ya, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'ti alaihi zamanu tanzilu alaihi suwar dzawatu adad ya fakana idza nazala alaihi syai' yad'u ba'dha man kana yaktubuh fayaqul da'u hadhihi fi surah
allati yudhkaru fiha kada wa kada. Kalau ada ayat, maka Rasulullah SAW memerintahkan ayat ini letakkan kepada ya surah yang di dalamnya ada tentang ini. Nah, seperti itu. Maka mereka pun ya meletakkan ayat tersebut ya. Kemudian watanzilu alaihil ayah. Kemudian ada lagi ayat yang turun, maka fayaqulu, maka Rasulullah SAW ya mengatakan da'u hadhihi fis surah allati dzukara fiha kada wa kada. Nah, letakkan ya ini ayat ini di dalam surah yang di dalamnya disebutkan ini dan ini ya. Maksudnya tentang apa ya. Nah, namun kata Utsman bin Affan, fakanatil anfal min awaili ma nazala bil Madinah wa bara'ah min akhiril Qur'an. Nah, Al-Anfal itu turunnya di awal-awal Madinah, awal-awal fase Madinah. Sudah hijrah ke kota Madinah. Wa bara'ah, adapun surah Bara'ah min akhiril Qur'an, itu di akhir-akhir ketika fase Al-Qur'an itu hampir selesai. Nah, fakanat qissatuha syabihatan bi qissatiha. Nah, di sini dikatakan bahwasannya apa namanya dan kisah pembahasan yang disebutkan dalam surah Al-Anfal ini serupa yang disebutkan dengan surah Al-Bara'ah ya. Nah, tentang permusuhan, tentang kemarahan Allah. Nah, pada orang-orang kafir. Baik, nah sehingga Rasulullah SAW wafat ya kata Utsman bin Affan, Rasulullah SAW pada saat itu wafat ya. Faqubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yubayyin lana annaha minha. Rasulullah SAW wafat dalam kondisi belum menjelaskan kepada kami, ya, di mana karena kan itu awal di Al-Anfal di awal-awal Madinah. Itu 10 tahun kan fase Madinah. Kemudian saat akhir-akhir detik-detik terakhir itu masa-masa akhir turunnya Al-Qur'an itu turun surah Bara'ah ini, ya. Maka Rasulullah SAW belum menjelaskan kepada kami, ya, di mana nih letaknya. Nah, seperti itu. Kemudian sama, maka dari situ kata Utsman bin Affan, qarantu bainahuma walam aktub bainahuma satra bismillahirrahmanirrahim. Maka dari situ kata Utsman bin Affan, ya, aku meletakkan kedua surah tersebut secara berurutan. Nah, dan tidak memisahkannya dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nah jadi perlu kita ingat bahwasanya semua surah, ya letak surah dalam Al-Quran itu sifatnya tauqifiyah, ya tauqifi mengikuti bagaimana yang disusunkan oleh Rasulullah SAW. Tentunya ini wahyu, ya. Nah, namun di sini untuk surah Bara'ah, ya, di sini Rasulullah SAW tidak menjelaskannya. Nah, tentunya ini ada hikmah-hikmah, ya, yang bisa kita ambil dari sini, ya. Kan Rasulullah SAW juga telah, ya, menyampaikan kepada kita, ya, eh, apa namanya, wa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Nah, ya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Nah, jadi Rasulullah SAW ya memberikan kita apa namanya arahan untuk mengikuti ya sunnahnya para khulafaur rasyidin. Utsman bin Affan adalah khulafaur rasyidin. Ya, mustahil lah Utsman bin Affan itu ya apa namanya menyimpang di dalam agama. Tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Nah, dan tidak mungkin Rasulullah SAW salah dalam memberikan rekomendasi. Nah, apalagi Utsman bin Affan ini adalah penulis wahyu, ya. Sekaligus juga beliau orang yang diijazahkan atau yang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW untuk diambil bacaan Al-Qur'annya. Nah, seperti itu. Baik. Nah, inilah sebab mengapa ya Baro'ah dan Al-Anfal ya itu didekatkan. Baro'ah tidak dipisah dengan basmalah karena Utsman bin Affan tidak berani meletakkan ya lafaz basmalah tersebut ya. Karena Rasulullah SAW tidak menjelaskan apakah ini surah yang terpisah atau satu surah. Namun eh, apa namanya jarak antara turun yang satu dengan yang lain itu jauh begitu. Nah, maka dari itu Utsman bin Affan ya beliau berijtihad bahwasannya ini didekatkan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang dahulu ya terdahulu pada saat beliau masih hidup
ya, maka Utsman bin Affan mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun untuk menetapkan ini, letakkan Bismillah di sini itu adalah apa namanya, yang hanya Rasulullah SAW yang melakukannya pada saat itu, ya. Adapun Utsman bin Affan, ya, beliau mengetahui bahwasanya dirinya bukan seorang nabi, ya, maka beliau pun tidak meletakkan lafaz basmalah. Nah, seperti itu. Baik, ini adalah alasan yang kedua, ya. 6. Nanti bisa dilihat di Mustadrak, ya, Al-Hakim. Baik, berikutnya yang ketiga adalah alasannya Ali bin Abi Thalib. Nah, mengatakan ketika Ibnu Abbas nih, Ibnu Abbas Masya Allah, ya, beliau sangat perhatian dalam hal Al-Quran, ya. Beliau adalah tarjamatul Quran, ya. Turjamun uh, lil Quran, ya. Nah, beliau adalah penerjemah, ya, Al-Quran. Nah, ahli tafsir Al-Quran. Baik, nah di sini Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwasannya Ibnu Abbas bertanya tentang surah At-Taubah, kenapa kok tidak ada basmalahnya? Maka Ali bin Abi Thalib radhiallahu anhu berkata, basmalah itu isinya kedamaian. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, isinya kedamaian. Sedangkan Bara'ah isinya permusuhan, tidak ada kedamaian, maka tidak pas, ya, tidak pas. Nah, dan masih banyak lagi alasan-alasan lain yang tentunya ini menunjukkan kedalaman ilmu, ya, dan ketakwaan dari para sahabat, ya, dan mereka adalah orang-orang terbaik, ya, di umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya, nah, bagaimana cara menyambung antara surah Al-Anfal dan At-Taubah? Nah, kan tidak ada basmalahnya. Nah, di sini ada tiga wajah, ya, tiga cara baca. Yang pertama ada wasal idraj, ada wasal saktah, dan waqaf. Nah, wasal idraj itu adalah maksudnya. Nah, jadi di sini wasal idraj dan wasal saktah itu adalah sama-sama, sebetulnya sama-sama wasal, ya. Wasal itu artinya menyambung, tidak berhenti. Waqaf itu artinya berhenti, ya. Kalau idraj itu lawan dari saktah. Idraj itu artinya tidak saktah, sedangkan saktah itu artinya berhenti sejenak tanpa mengambil nafas sepanjang kira-kira 2 harokat, ya, dengan niat untuk melanjutkan kembali. Baik, nah, loh, kenapa tidak ditulis saja nomor satu wasol, dua wasol saktah? Nah, kenapa nggak seperti itu? Nanti akan bingung. Nah, karena nomor satu wasol. Wasol itu sendiri ada dua. Bisa dengan saktah, bisa juga dengan tidak saktah. Mau yang mana wasolnya? Nah, maka dari harus dirinci. Yang pertama, bisa dengan wasol yang idraj, tidak mensaktahkan. Atau yang kedua bisa juga dengan wasal saktah. Nah, diwasalkan namun ada saktahnya. Jadi ingat, saktah itu bukan wakaf. Berhenti sejenak itu bukan wakaf. Misalnya, kalabal rona ala qulubihim. Itu bukan wakaf. Nah, karena kita tidak mengambil nafas. Nah, itu namanya saktah. Baik, nah, cara prakteknya seperti ini. Kita lihat, ya. Nah, di sini akhir surah Al-Anfal, innallaha bikulli syai'in alim, ya, alimun di sini, ya, alimun. Kemudian ketemu dengan ba, huruf ba di sini. Maka jadinya iqlab, ya, bara'atum minallahi wa rasulih. Nah, maka kalau kita mau baca dengan wasal, kita bisa pilih mau idraj atau sakta. Baik, kita praktekkan yang idraj dulu. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini misalnya kita baca dari pertengahan, ya. Innallaha bikulli syai'in alimun bara'atum minallahi wa rasulih. Ya, biasa saja, ya. Nah, ini sudah sering kita praktekkan, ya, iqlab. Atau kita mau dengan saktah, ya, maka kita nanti berhenti sejenak di sini. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Nah, seperti itu, ya. Nah, itu saktah di sini. Oke, ditahan sejenak, kemudian baru lanjut. Berikutnya, kalau kita mau waqaf, berarti biasa saja cara membacanya. Innallaha bikulli syai'in alim. Berhenti, kemudian ambil nafas. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina
kuntum minal musyrikin. Nah, seperti itu ya. Baik. Nah, itulah tiga wajah untuk kita membaca antara Al-Anfal dengan At-Taubah. Baik, berikutnya. Kita masuk kepada mad lazim harfi mukhaffaf. Nah, di huruf ain ya. Nah, ini fokusnya di huruf ain. Nah, harfi mukhaffaf itu kan ada beberapa hurufnya. Ya. Nah, naqasa asalukum. Naqasa ain. Nah, sa ya, sin, lam, kaf, mim. Nah, itu ada 8. Jadi dari 8 itu yang dibaca dengan 6 harokat, ada satu yang punya dua wajah yaitu ain. Ain boleh dibaca 4 harokat, boleh juga dibaca 6 harokat. Nah, karena dia lin sendiri, dia bukan mat di situ. Ain, ain, a-nya fathah, ada ya sukun berarti ain, ya, seperti itu. Berarti dia bengkok, ya. Nah, baik, nah di sini kita bisa baca pilih yang mau 4 atau 6 harokat. Ya, contoh misalnya di surah Maryam, kaf, ha, ya, ain. Di sini, ain, sod. Panjangnya boleh 4, boleh 6. Ya. Baik, misalnya yang pertama kita pilih yang 4 dulu. Maka cara bacanya, kaf, ini 6. Ya, kaf, mat itu ya, mat. Nah, tidak, dia bukan lin. Ya, maka 6. Kaf ha ya ain صاد. Itu yang 6 harokat. Atau mau 4 juga boleh. Kaf ha ya ain صاد. Nah, baik seperti itu. Sama juga dengan surah Asy-Syura, ya nanti bisa dipraktekkan ain sin qaf. Ini untuk membaca surah apa namanya? Huruf-huruf muqatta'ah ini juga terapkan hukum tajwid. Misalnya ain ujungnya nun kan? Nun sukun. Nun sukun ketemu sin, oh berarti ikhfa hakiki. Berarti cara bacanya ain ada samarnya. Kemudian sin, ujungnya nun. Nun ketemu qaf. Oh, apa itu? Ikhfa juga. Ikhfa hakiki. Berarti sin qaf ya. Praktekkan juga hukum tajwidnya. Namun panjangnya ain itu ada dua wajah, boleh dibaca 4, boleh dibaca juga 6 harokat. Begitu. Baik, nah kita masuk yang berikutnya ya, iltiqa al-hamzatain ya, perjumpaan dua hamzah. Baik, ada 4 sebetulnya kalau di riwayat Hafs ya, 4. Pada asalnya semua dibaca tahqiq. Tahqiq itu dua hamzahnya dibaca hidup. A, a'altum ya, a'altum. Misalnya aiza ya, tapi ada 4 tempat yang dibaca dengan tashil ya, seperti di ayun begitu ya. Nah, rinciannya bagaimana? Nah, satu tempat ya dibaca dengan satu wajah saja, tidak ada cara baca yang lain. Contohnya di sini ya surah Fussilat ayat 44. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh. Nah, di sini cara bacanya a'jamiyyu wa 'arabi. Nah, a' jangan dibaca a, jangan, tapi a'jamiyyu wa 'arabi. Nah, seperti itu. Ya. A'jamiyyu wa 'arabi. Nah, itu di surah Fussilat satu wajah saja. Ya, jadi harus dibaca dengan seperti itu. Berikutnya ada yang dua wajah. Nah, yang dua wajah ini boleh dengan tasil atau dengan mad lazim kilmi musaqqal 6 harokat. Ya. Nah, satunya sebetulnya mukhaffaf ya, kilmi mukhaffaf. Yang ini kilmi musaqqal. Nanti bisa dilihat rinciannya pada apa namanya buku-buku tajwid ya. Nah, baik, nah di sini ya cara baca kita boleh pilih mau 6 harokat atau tashil. Nah, contoh misalnya di sini ini. Nah, ini dia. Kita bisa baca dengan 6 harokat. Qul adzakaraini harrama amil unthayain. Nah, itu yang 6 harokat. Atau kita mau dengan tashil.
قل أذكرين حرم أم الأنثيين. Nah, seperti itu juga boleh. Jadi ada dua wajah. Baik. Kemudian al-ana dibaca al-ana atau al-ana. Nah, kita boleh pilih. Contoh yang ini. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Itu wajah pertama. Atau wajah kedua dengan tashil. Al-ana, ya. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Baik, silakan dipilih mana yang mudah. Berikutnya surah Yunus juga sama. Allahu, ya, atau Allahu, ya. Aslinya AA, ya, Allahu, tapi diringankan pengucapannya. Contoh di sini, ya. Qul Allahu adzina lakum. Nah, 6 harokat atau tashil. Qul Allahu adzina lakum. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini juga sama ya. Allahu khairun amma yushrikun. Atau 6 harokat. Allahu khairun amma yushrikun. Seperti itu. Baik, berikutnya pertemuan dua sukun ya, iltiqa as-sakinain. Nah, ya bagaimana iltiqa as-sakinain, perjumpaan dua sukun ya? Nah, harokat fathah ya. Nah, ada yang dijumpakan atau disambungkan dengan fathah ya. Pada asalnya dengan kasroh ya. Misalnya Muhammadan misalnya ketemu alladzi. Biasanya kan kita kasih kasroh Muhammadanilladzi ya, Muhammadanilladzi. Nah, gitu ya. Nah, tapi kalau nanti bisa lihat di usul ya untuk pertemuan dua sukun. Nah, kalau di farsnya di sini di surah Ali Imran ya, maka dia dibaca mimnya ini kalau mau sambung ke ayat kedua maka harus dengan fathah. Supaya apa? Ya, pertama, kalau dia dikasih kasroh maka hilang ketebalan atau ya ketebalan lafaz ya dari lafzul jalalah ya itu lafaz Allah. Karena menebalkan dan memanjangkan Allahu, tebal dan panjang itu adalah cara orang Arab untuk mengagungkan nama pengucapan nama Allah. Maka ini dihindari kalau dia jadi kasrah kecuali memang di situ dia harus dibaca dengan kasrah. Seperti Bismillahi, kan nggak mungkin Bismillahi, ya, Bismillahi. Nah, kecuali ada lahjah atau dialek ya yang menunjukkan akan hal tersebut. Nah, di sini atau domah juga tidak mungkin ya, karena domah itu nanti bisa masuk kepada apa dianggap sebagai wawu jamak ya. Alif lam mim mullahu, mullahu. Nah, maka di sini kalau di riwayat Hafs ya, dia dengan fathah, cukup dengan fathah saja. Nah, maka alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Seperti itu. Nah, ingat untuk lafaz tauhid seperti ini ya, jangan sampai nafinya saja yang dibaca, namun harus lengkap, ada isbatnya juga, ya. Allahu la, jangan sampai Allahu la ilah, Allah tidak ada Tuhan, ya. Nah, ini apa namanya? Kurang baik ya. Kita harus sampai akhir. Tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang mana Dia tuh yang maha hidup, ya. Nah, seperti itu. Baik, nah berikutnya ya. Nah, di sini ada dua wajah ya. Ada dua wajah. Nah, ada huruf mim yang dibaca 6 harokat. Boleh kita baca 6 harokat karena memang asalnya kan 6 harokat ya. Mim yang merupakan apa namanya huruf muqatta'ah itu 6 harokat. Alif lam mim Allahu la. Nah, seperti itu. Ya. Atau yang 2 harokat.
Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, ya, jadi silakan boleh dipilih. Tapi kalau mau wakaf berarti satu wajah saja. Alif Lam Mim berhenti, baru baca sambung. Ya, nah itu kalau mau disambung ada dua wajah. Baik, berikutnya adalah imalah. Nah, imalah, harokat fathah. Fathah namun condong ke kasroh. Nah, kalau di kita adanya imalah kubro. Imalah kubro itu huruf ya. E. Kalau apa namanya? Kalau A itu kan tegak ke atas ya. Nah, tegak ke atas itu. Nah, kalau I itu kan ya apa? Apa namanya? Ya ke bawah ya. Nah, jadi antara dua itu. Di antara dua itu maka tengah-tengahnya ya. Nah, itu kan kita kalau mengubah dari A ke I kan gitu. Iya. Nah, di tengah-tengahnya E. Nah, itu namanya imalah ya. Nah, miring atau condong ya. Nah, kita baca di sini. Wa qala rkabu fiha bismillahi majreha ya, majreha wa mursaha. Nah, contoh wa qala rkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Nah, taib itu imalah. Tentu ini sudah tidak asing ya, insya Allah untuk kita semuanya. Berikutnya saktah. Nah, ini yang ada rincian. Saktah, yaitu berhenti selama dua harakat tanpa mengambil nafas dan berniat melanjutkan kembali ya. Baik, nah saktah di sini ya, ada saktah yang wajib ya. Nah, saktah wajib itu ada empat. Nah, tapi nanti ada rinciannya. Kemudian ada saktah yang jaiz ya, yang jaiz. Nah, baik. Saktah yang wajib itu ada empat tempat. Nah, nanti ini bisa dicatat ya. Nomor satu dan dua itu wajib sakta kalau dibaca sambung saja, tetapi masih boleh berhenti di situ. Oke, nah kalau sambung maka wajib sakta. Wajibnya pada saat sambung, itu rinciannya, satu dan dua ya. Wajibnya pada saat dibaca sambung atau wasol. Adapun nomor tiga dan empat, dia wajib sakta dan tidak boleh berhenti di situ. Nah, dia wajib saktah dan tidak boleh berhenti di situ. Harus sambung terus sampai akhir ayat. Itu perbedaannya. Baik, nah contoh misalnya surah Al-Kahfi, ya, surah Al-Kahfi. Sini ya, kata aiwajah, ya aiwajah, aiwajan di sini ya. Nah, qayyimah. Nah, sakta wajib, ya di sini. Kita baca. Alhamdulillahilladzi. Ya, alhamdulillahilladzi anzala. Nanti kita berhenti di sini aiwaja ya. Aiwaja afan. Di sakta dulu ya, sakta kemudian baru qayyima. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Nah, ya. Atau mau sambung terus sampai sini juga boleh. Ya, atau kita mau berhenti di ayat pertama juga boleh. Tidak harus kita sakta. Nah, tapi kalau mau sambung harus sakta. Ya, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'alahu 'iwaja. Kita berhenti. Kemudian baru tarik nafas, sambung lagi. Qayyiman liyundzira ba'san syadida dan seterusnya, ya. Nah, itu untuk surah Al-Kahfi. Baik, nah di mana kita boleh berhenti kalau misalnya kita saktah di sini? Nah, apakah kita di kata qayyimah atau yang selanjutnya? Nah, di sini ada rincian, ya. Nanti ada tiga pendapat di sini, ya. Ada pendapat yang mengatakan lebih utamanya itu berhenti aja di kata iwaja, ya. Kemudian langsung ibtidah mulai dari kata qayyimah, ya. Maka ini akhir ayat, ini nih, di akhir ayat. Jadi lebih utama untuk berhenti seperti itu. Ini pendapatnya Abu Amr Ad-Dani, kemudian Imam Asim, ya. Bin Abi Najud, kemudian Yakub ya Al-Hadrami. Yakub itu apa namanya? Dalam qiraah asyarah ya. Nah, beliau juga termasuk qari dalam imam qiraah dalam qiraah asyarah.
Kemudian ada Muhammad bin Isa. Nah, ya, rahimahullah. Nah, itu mereka menganggap bahwasannya berhenti di kata iwaja itu lebih utama, ya. Nah, nanti ibtidanya dari kata qayyimah dan seterusnya. Nah, ada pendapat kedua. Nah, pendapat kedua ini mengatakan berhenti di kata qayyimah seperti tadi yang kita baca itu boleh. Karena sebetulnya itu masih dalam gabungan di ayat pertama sebetulnya kata mereka. Ya, karena di sini kan perbedaan letak di mana akhir ayat itu kan ada ilmunya tersendiri, ya, ada ilmu ad-dul ai, ya, perhitungan ayat. Ya, ada perbedaan antara satu qiraah dengan yang lain, ini akhir ayat, ini bukan akhir ayat gitu. Nah, mereka berpendapat bahwasannya ini masih masuk kepada bagian dari ayat yang pertama sebetulnya. Nah, karena aslinya adalah kata mereka bacaannya itu alladzi anzala ala abdihil kitab alladzi anzala ala abdihil kitab qayyiman. Nah, seperti itu. Jadi kata qayyimannya ada di situ, ya. Kata kata qayyimannya di sini, ya. Alladzi anzala ala abdihil kitaba qayyima wa lam yaj'al lahu iwaja. Nah, namun diakhirkan, ya, diakhirkan. Ini masuk ke dalam kaidah bahasa Arab muqaddam, ya, yang diawalkan, ya, dan juga apa yang muawwal, ya, muqaddam yang diawalkan dan apa namanya peletakannya, ya. Ada yang diakhirkan, ada yang diawalkan. Seperti kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Nasta'inu iyyaka, ya, wa na'budu iyyaka. Nah, iyyaka na'budu, ya, na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Iyyaka dikedepankan untuk memberikan perhatian, ya, penekanan bahwasannya hanya kepada Allah. Nah, seperti itu. Nah, maka di sini, ya, nah, kata mereka, ya, ini pendapatnya Al-Akhfash, ya, Abu Hatim Nasir Al-Qutaibi. Nah, maksudnya ini boleh berhenti di kata qayyima dengan cara saktah tadi, ya, agar tidak menjadi rancu karena iwaja itu apa namanya? Apa namanya? Iwaja itu apa namanya? eh apa namanya? Ya, miring atau penyimpangan, ya. Nah, sedangkan qayyimah itu lurus. Nah, gitu. Jadi kan aneh kalau misalnya kita baca walam yaj'al lahu iwaja qayyima, ya. Kalau misalnya kita baca sambung, iwaja qayyim, walaupun ada juga nanti cara baca yang seperti itu, ya. Nah, namun di sini para ulama berbeda-beda dalam sisi ya mempertahankan makna seperti itu. Baik, ya. Nah, itu pendapat yang kedua, ya, pendapat yang kedua. Kalau kita mau berhenti di kata qayyimah maka saktahkan, ya, agar tidak tercampur, ya, agar agar lebih bisa difahami maknanya. Baik, ya. Nah, berikutnya pendapat ketiga ada juga mengatakan bahwasannya berhenti di kata apa namanya? Kata iwaja, ya, itu wakaf mutlak. Nah, karena kalau kalau disambung ke ke qayyimah, maka dia jadi samar. Atau kalau mau disambung, maka sakta, tapi jangan berhenti di kata qayyimah, tapi lanjut terus. Nah, ini pendapatnya As-Sajawandi, ya. As-Sajawandi ini adalah penulis kitab Ilalul Wuquf, ya, yang apa namanya kitabnya itu berisi tentang wakaf-wakaf, ya, dan ibtidah yang banyak digunakan di mushaf-mushaf Indonesia. Nah, Imam Abu Abdillah Muhammad bin Taifur As-Sajawandi. Nah, ya, tahun 560 Hijriah wafat eh, wafatnya, ya. Nah, baik. Nah, seperti itu. Baik, kita masuk ke kata ya ke tempat kedua yaitu Yasin, ya, surah Yasin. Nah, surah Yasin juga sama, ya. Faidahum minal ajdati ila rabbihim yansilun. Qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina hadza ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun. Nah, kita lihat di sini mim marqadina ada sakta, kemudian hadza. Di sini kalau kita mau berhenti boleh saja. Qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Berhenti di situ boleh. Kemudian lanjut. Hadza ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun. Boleh, ya. Tapi kalau kita mau baca sambung, maka wajib disaktahkan. Qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina.
Hadza ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun. Nah, seperti itu ya. Baik. Nah, itu adalah tempat yang kedua ya di surah Yasin. Baik. Nah, itu golongan pertama ya, golongan pertama yang wajib saktah kalau disambungkan saja. Berikutnya adalah golongan kedua yang wajib saktah dan tidak boleh berhenti di situ. Nah, yang pertama surah Al-Qiyamah ayat 27. Wa qila man raqa. Nggak boleh. Wa qila man. Berhenti. Kemudian ambil nafas. Nggak boleh. Nah, di sini harus baca sambung. Walaupun nanti ada khilaf dengan Imam Syu'bah. Kalau Imam Syu'bah ya membacanya dengan apa? Tanpa saktah, ya, tanpa saktah. Wa qila marraq. Nah, seperti itu Imam Syu'bah. Nah, maka kita saktah atau tidaknya, ya, kemudian seperti ini atau seperti itunya, kita harus sesuai dengan riwayah, ya. Nah, karena apa namanya para imam itu sendiri seperti Imam Hafiz, Imam Syu'bah, beliau itu pun mendapatkan bacaannya dengan cara belajar. Nah, jadi bukan mereka asal pilih, tidak. Kalaupun ada perbedaan nanti yang didapat dari gurunya, mereka pun melakukan ikhtiar atau penelitian sendiri ya, lebih lanjut dengan keilmuan mereka yang mendalam. Ya, yang kita ketahui bahwasanya ada 4 ikhtiar ya. Ikhtiar rasmi ya, metode apa memilih antara salah satu dari beberapa lafaz yang akan menjadi bacaan mereka. Jadi ada ikhtiar rasmi, ikhtiar ma'ani, ya ikhtiar yang apa namanya? Rasmi, ma'ani, lugawi, ya. eh Masya Allah, Anda terlupa. Nanti bisa dilihat di atas ya. Terkait dengan apa namanya di awal itu bab yang pertama ya. Nah, dan asari satu lagi ya dengan hadis-hadis. Baik. Nah, contoh yang kedua yaitu adalah surah Al-Mutaffifin. Kallabal rona. Ya, ini nggak boleh kallabal berhenti. Kemudian ambil nafas. Rona ala qulubihim tidak boleh. Kalau mau baca sambung, maka harus sakta. Kallabal rana ala qulubihim. Nah, nah, jadi dia wajib saktah di sini ya. Nah, tidak boleh berhenti ya dan wajib saktah. Bukan kalau mau sambung ya, memang harus disambung ya. Memang harus disambung. Tapi nanti ada khilaf dengan Imam Syu'bah. Kalau Imam Syu'bah membacanya dengan idgham ya, lam ketemu ra ini idgham ya kamil. Nah, dan diimalahkan. Kalau Imam Hafs bacanya kallabal rana ala qulubihim. Kalau Imam Syu'bah bacanya kallabarrena ala qulubihim. Masuk bar, tapi diimalahkan. Rena, rena, berrena ala qulubihim. Nah, seperti itu, ya. Nah, ini adalah tempat yang ketiga dan keempat. Ini golongan kedua, wajib saktah. Ya, nggak boleh berhenti di situ. Ya, ini ada catatannya nanti bisa dibaca. Baik, nah kemudian ada saktah yang jaiz. Nah, ini boleh, ya. Mau kita sakta, mau nggak sakta juga boleh. Ya, yang pertama di mana? Surah Al-Haqqah, ya, ayat 28. Kalau kita mau baca sambung, kita boleh sakta, boleh juga tidak sakta, ya. Misalnya seperti apa? Ma aghna anni maliyah. Sini ha, di sini ha. Ya, kalau mau baca sambung, boleh dengan cara idgham kamil, ya. Idgham mislain yang kamil, yang sempurna, masuk langsung ke sini. ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. Nah, itu boleh, itu cara pertama ya. Idgham mislain yang kamil masuk sempurna. Atau kita mau sambung tapi saktah boleh juga. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Ya. Nah, atau kita mau berhenti, nggak mau sambung, nggak apa-apa juga, boleh. Berhenti di akhir ayat, boleh. Ma aghna anni maliyah, berhenti. Kemudian ambil nafas. Halaka anni sultaniyah. Ya, semoga Allah menyelamatkan kita semuanya dari siksa api neraka. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik, nah berikutnya surah Al-Anfal. Nah, ini tadi sudah kita bahas ya. Nah, boleh dengan wasol, ya, idraj, boleh dengan wasol, sakta, atau berhenti, ya, berhenti wakaf.
ya. Nah, seperti itu. Baik, nah sekarang kita masuk kepada idgham ya. Idgham, cara baca idgham. Ya, mungkin kita cukupkan dengan apa namanya? Dengan materi yang ini ya, supaya tidak terlalu banyak. Nanti mungkin bisa kita bagi pada materi yang berikutnya. Kita akan bahas sampai dengan kesimpulan dari fars ya, farsul ayat. Baik, nah di idgham ini kita baca dengan cara memasukkan huruf ya. Ada izhar riwayah di dalam bacaan Hafs ya, berbeda dengan Imam Syu'bah di sini. Kalau Hafs dia itu diizharkan ya. Contoh misalnya di sini ini dua tempat ya, yang izhar riwayah itu dua tempat. Yasin ujungnya nun sukun ketemu waw. Nun sukun ketemu waw itu idgham bi gunnah ya. Tapi di sini Imam Hafs dia menizharkan ya. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ya, nunnya kelihatan jelas. Itu Imam Hafs. Tapi kalau Imam Syu'bah, beliau mengidghamkan. Yasin wal Qur'anil Hakim. Begitu. Nah, demikian juga di surah Al-Qalam ayat yang pertama, ya. Nah, Al-Qalam ayat yang pertama. Nah, di sini Imam Hafiz ya, beliau juga izhar nun wal qalami wa ma yasturun. Nah, itu Imam Hafiz. Kalau Imam Syu'bah nanti diidghamkan nun wal qalami wa ma yasturun. Seperti itu. Nah, maka kalau kita membaca dengan riwayat Hafs, dia diizharkan kalau kita mau baca sambung, begitu ya. Terakhir, ya, yaitu adalah idgham di huruf qaf dan kaf, ya. Nah, qaf dan kaf. Nah, maka ini ada dua wajah kita mau baca dengan alam nakhluqukum. Ini seperti pendapatnya Ibnu Jazari, atau kita mau nampakkan qafnya ya dengan idgham nakis ada sifatnya alam nakhluqukum. Qafnya tebal dulu lukum. Contoh kalau yang sempurna cara bacanya seperti ini. Alam nakhluqukum mim ma'im mahin. Itu yang pertama kalau sempurna. Atau kita mau juga di sini dengan nakis. Alam nakhluqukum mim ma'im mahin. Baik, nah mungkin ini dulu materi kita untuk pertemuan kali ini. Insya Allah kita sambung kembali pada materi-materi yang berikutnya. Semoga Allah memudahkan. Semoga Allah memudahkan kita dalam mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Naktafi bil qadar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.